السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib mewasiatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib mengingatkan, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mempersiapkanlah diri kita. Kita persiapkan diri kita dan kita banyak memohon isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan, mencari amalan soleh, mengerjakan amalan soleh sebanyak-banyaknya, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang tua tentu ingin mendambakan kebahagiaan bagi anaknya. Mereka rela bekerja keras. Mereka rela banting tulang, berjuang, dan bahkan rela berkorban demi masa depan sang anak. Namun, seringkali kita lupa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah anak-anak kita kelak nanti menjadi sebab keselamatan untuk kita di dunia dan juga di akhirat? Padahal Islam memberikan kabar yang gembira, yang begitu luar biasa, bahwasannya anak bukan hanya sebuah amanah di dunia, melainkan bisa menjadi sebab orang tuanya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nikmat yang besar yang Allah janjikan bagi keluarga yang dibangun di atas keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kebahagiaan surga itu bukan bersifat pribadi, bukan bersifat individual. Allah menjanjikan kebersamaan keluarga bagi orang-orang yang beriman. Istri, anak, suami, ataupun orang tua akan dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka disatukan oleh keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman
yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanannya. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentang karunia, kelembutan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bahwa orang-orang yang beriman apabila anak-anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan anak-anak mereka dengan orang tua mereka. Meskipun amalan anak-anak mereka belum mencapai amalan orang tuanya. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan, hal itu agar para orang tua menjadi sejuk pandangannya dengan keberadaan anak-anak mereka bersama mereka di tempat-tempat mereka di surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka dengan cara yang paling baik, yaitu dengan mengangkat derajat orang yang amalnya kurang setara dengan orang yang amalnya sempurna, tanpa sedikit pun mengurangi amalan dari orang yang amalnya sempurna tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada intinya, kita sebagai orang tua bisa menjadi wasilah atau perantara agar anak-anak kita bisa ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, bukan hanya orang tua yang membawa atau yang bisa menjadi wasilah atau perantara membawa anaknya ke surga, namun anak kita pun bisa menjadi perantara, bisa menjadi wasilah untuk membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatun auladin lam yablughul hintha illa adkhalahumullahu bifadli rahmatihi iyyahumul jannah. Qala yuqalu lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhula abauna fayuqalu udkhulul jannah antum wa aba'ukum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua orang muslim yang memiliki 3 anak yang meninggal sebelum mencapai usia baligh, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kedua orang tuanya tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak itu mengatakan, tidak, hingga orang tua kami memasuki surga terlebih dahulu. Lalu dikatakan kepada anak-anak mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, anak kecil yang meninggal sebelum mencapai usia baligh, maka ia akan menjadi penghalang di neraka bagi orang tuanya. Adapun anak-anak yang sudah dewasa, ia bisa memberikan syafaat melalui doa dan amalan saleh untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya kepada Syekh ditanya, apakah anak yang saleh dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya? Lalu jawaban beliau, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun anak-anak kecil yang meninggal sebelum mencapai usia baligh, dia akan menjadi pelindung orang tuanya. Ia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan anak-anak yang telah dewasa,
ia akan mendapatkan atau dia akan mendapatkan syafaat kepada orang tuanya. Dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya di waktu yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syafaat adalah doa untuk orang yang telah meninggal, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal lalu dihadiri oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat mereka untuknya. Hal ini menunjukkan bahwasannya doa untuk orang yang telah meninggal merupakan bentuk syafaat. Dan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyebutkan doa, karena doa adalah syafaat bagi orang yang didoakannya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita mengetahui bahwasannya anak bukan hanya amanah di dunia, melainkan anak juga bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Tentunya dalam hal investasi akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik mereka, untuk berusaha membesarkan mereka, dan tentu mengajarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, di antara kiat agar anak-anak kita kelak bisa menjadi wasilah atau perantara untuk orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah anak dan orang tua itu harus sama-sama beriman. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Surga bukan diwariskan karena keturunan. Surga bukan diwariskan dengan hubungan darah. Akan tetapi surga itu diwariskan dengan keimanan. Orang yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang tua itu wajib menjaga keimanannya dan juga menanamkan keimanan yang benar untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, anak harus dididik. Bukan hanya dibesarkan saja. Memberi makan, pakaian, menyekolahkannya, itu pun tidak cukup. Anak perlu dididik dengan keimanan, dengan tauhid, dengan sholat, dengan adab, dan mengajarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena pendidikan iman merupakan investasi akhirat. Dan yang ketiga, bersabarlah dan tidak putus asa di dalam kita mendidik anak-anak kita. Tentu setiap anak itu adalah ujian. Dan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang mudah diatur,
ada yang penurut, bahkan ada yang membangkang. Namun janganlah pernah kita putus asa, janganlah kita mudah menyerah di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kesabaran orang tua di dalam mendidik anak-anaknya itu merupakan bagian dari amal yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan bentuk atau maksud menjaga itu adalah addibuhum wa'allimuhum, yaitu mengajarkan adab dan juga mengajarkan mereka tentang Islam. Mengajarkan mereka, memerintahkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itulah makna daripada penjagaan. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya kita memerintahkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga berusaha menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, di antara kiat agar anak-anak kita menjadi wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendoakannya. Kita mengetahui doa orang tua merupakan doa yang mustajab. Janganlah kita sering kali mencaci anak-anak kita. Terkhusus tatkala kita sedang emosi. Jangan pernah sedikit pun keluar dari lisan kita hinaan, cacian, atau doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita. Karena dikhawatirkan apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan anak-anak kita. Kita basahi lisan kita. Kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab untuk kebaikan diri kita dan juga anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua. Mendidik anaknya, mengajarkan keimanan dan tauhid. Karena kita mengetahui anak kita bisa menjadi wasilah kita ke surganya Allah. Dan untuk para anak-anak, kita mengetahui bahwasannya orang tua bisa juga menjadikan wasilah untuk anak-anaknya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memberikan perantara, wasilah yang pada intinya tujuan utama kita adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkumpul bersama keluarga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah tujuan kita yang hakiki agar kita bisa menggapainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk khatib dan para jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendidik anak-anaknya di atas keimanan, membangun keluarganya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang menjadi perantara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi habli minas salihin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.